Wih, LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju. Oke, masih belum semangat, belum kompak ya. Bareng-bareng kalau saya tanya apa kabarnya, berdiri, berdiri, berdiri ya. Ya, semangat nih. Masa saya yang berdiri aja, teman-teman dong berdiri juga ya. Kalau berdiri nanti coba tangan kanan kepalkan ya dan serukan solid dan maju saat saya tanya apa kabarnya LPPM ya. Siap ya? Siap. Apa kabarnya LPPM Widya Pratama? Solid dan maju. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Seperti biasa ya. Seperti biasa memang kita selalu mengadakan itu apa namanya yel-yel di awal itu ada tujuannya yaitu supaya kita bisa engage ya, kita kompak dan kita bisa masuk di dalam kolam yang sama ya. Dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan seri berikutnya dari public speaking ya, karena mengingat kemarin ternyata ada audiens yang berminat lebih lanjut untuk teknik-teknik public speaking ini ya. Dan kebetulan saya juga dulu waktu mengikuti pelatihan itu mencatat sehingga bisa saya bagikan, saya sharingkan ke teman-teman ya, baik yang offline maupun online supaya bisa memberi manfaat banyak buat kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Ya. Oke. Ya. Kalau kemarin teman-teman masih ingat nggak? Waktu itu masih ingat nggak yang waktu kemarin saya mempresentasikan itu tentang public speaking, tentang stage ya? Masih ingat ya kemarin ya? Apa itu? Ada 3 stage ya. Stage tiap panggung itu punya stage ya. Bayangkan, imajinirkan bahwa setiap stage itu punya 3 poin titik. Poin kemarin, saat ini, masa depan. Lagi terpuruk, sekarang mulai semangat, akhirnya nemukan solusi. Kayak gitu ya. Emosi sedih, agak senang, bangga ya. Seperti itu. Nah, itu poin-poin itu harus diingat karena itu akan membantu kita, mempermudah kita dalam public speaking yang lebih alamiah ya. Dan sekarang ini saya sebenarnya juga sedang praktek itu ya. Dan sekarang ini saya juga menyiapkan seri keduanya, yaitu ini kok malah siap menguasai panggungnya. Belum ya. Nah, audience attention tools. Dalam bahasa Indonesianya mudahnya adalah apa? Alat-alat untuk meningkatkan atensi audiens. Wow. Ya, coba. Audience attention tools. Audience apa? Audience attention tools. Ya, audience attention tools. Ya, ini nggak bisa digerakin. Oke. Oh, macet. Oh, sorry. Ya, baru dihidupkan ya. Ya, nyata. Oh, oh, ini juga termasuk audience attention tools karena bergerak di situ. Ya. Nah, audience attention tool ya, ini adalah seri public speaking masterclass ya. Teknik menguasai dan menjaga antusiasme audiens dari awal hingga akhir. Antusiasme siapa? Audiens. Dari apa? Awal hingga akhir. Ya, harapannya seperti itu karena ini tools untuk membantu para public speaker supaya bisa audiensnya itu attention. Tapi apakah menjanjikan attention? Ya memang belum tentu, tetapi kita mengupayakannya ya. Karena itu saya membagikan audience attention tools ini, kita itu selangkah lebih maju dibandingkan kita tidak menggunakan teknik audience attention tools ini ya. Karena banyak faktor kalau kita tuh di public speaking itu ya, selain kemarin on stage itu dan juga wibawa dari yang narasumbernya itu perlu disampaikan. Mungkin punya pengalaman ahli apa itu membuat kredibilitas. Tetapi saat ini kita bicara tentang
alatnya untuk supaya audiens itu menjadi perhatian kayak gitu ya. Nah, kalau kita ingat ya, ingat keyword struktur ya. Dalam public speaking itu jangan menghafal kata per kata ya. Jangan kita terpaku dengan kata per kata. Ya, misalnya tapi saat kita lagi praktek, lagi apa tuh namanya? Gladi bersih, tapinya jadi namun. Karena kita tuh mikirnya per kata jadi aduh kok namun ya. Tetapi harusnya ya. Tetapi seperti itu tuh justru kita hindari. Karena kita terlihat seperti kaku. Seperti kikuk. Seperti tidak natural. Karena kita terlalu mengingat kata per kata. Ya. Supaya kedepannya kita menjadi lebih alamiah. Dan saat ini kita tidak hanya sekedar mengingat kata per kata, tetapi ingatlah keyword struktur tekniknya. Keyword apa? Keyword struktur tekniknya. Bisa sambil dicatat kalau penting. Contohnya ini, saya kasih warna orange. Ini sebenarnya hal yang penting. Keyword struktur tekniknya. Bukan kata per kata. Buat apa? Agar pembicaraannya mengalir alamiah dan percaya diri saat di panggung. Saat kita tahu keywordnya dan kita mengolah pakai otak kita, berbicara seperti kita ngomong dengan orang di depan kita, maka komunikasinya menjadi lebih hidup. Orang yang ngomong berbicara dengan kita lebih nyambung. Lebih masuk ke misteri. Itu pentingnya tentang keyword struktur teknik. Ya. Contoh keyword struktur teknik ya kemarin juga kita sudah belajar ya. Yang ini ya saya sampaikan kontrol panggung fleksibel kemarin ada kuasai fondasi utama yaitu stage position ya. Nah itu salah satu teknik stage position dengan teknik struktur keyword struktur teknik. State position salah satunya. Strukturnya gimana Pak? Kemarin, sekarang, yang ke depan. Sedih, mulai insight, bangga. Ya kan? Atau kita mau membagikan poin. Poin 1, poin 2, poin 3. Power position ada di tengah. Kayak gitu. Jadi harus tahu strukturnya. Ya. Nih ya, number, time, emotion. Number itu poin 1, poin 2, poin 3. Time itu kemarin, sekarang, akan datang. Emotion, sedih, mulai senang, bangga. Nah, sekarang adalah audience attention tools. Kita akan belajar saat ini. Ya. Saya nanti akan membagikan setidaknya ada 6. Ada berapa? 6. Dan saat ini saya sebutkan contohnya ada enrolling, selection, dan lain-lain. Untuk menjaga kendali penuh itu. Ya. Penasaran nggak? Penasaran? Yang penasaran boleh katakan bersama saya, yes. 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 Penasaran ya? Enrolling, apa sih enrolling? Hah? Ini makanan apa? Egg roll apa? Yang di itu chicken katsu, enrolling. Ya. Rolling telur itu Pak. Ya, atau tuh rumah makan selection namanya mungkin.
Pasti penasaran ya? Oke, kalau penasaran akan saya lanjut ya. Sebelum saya lanjut nih, saya mau tanya dulu. Dari yang saya paparkan kemarin dan saat ini sekilas ya tentang, audience attention tools, saya mau tanya dulu dari Tia dulu ya. Menurut Tia, apa yang menjadi, sudut pandang Tia saat mengikuti training saya ini? Termasuk yang kemarin juga ya, Pak, ya, Iya yang iya. itu jadi inspirasi saya bikin materi Oh, iya kemarin. iya iya. Pak Andri kemarin bikin yang terkait position. Nah, kalau saya karena memang masih belajar juga public speaking, saya lebih belajar ke kontennya. Jadi Konten. saya, melengkapi, belajar konten, terus saya juga belajar posisi, tapi kemarin kebetulan waktu saya tugas, saya belum apa ya, belum apa, otomatis kayak langsung bisa memposisikan diri kayak Pak Andre tadi di ujung sana, ke tengah, sama ke saya kemarin cuman ujung sama tengah. Nggak apa-apa, Saya oh, kurang ke yang sini yang untuk ke saat sini ini akhirnya aja yang nanti. akhir itu kan, Mhm, itu belum. Tetapi ya itu harusnya udah kalau latihan lagi sih semoga jadi lebih otomatis ya, Pak, ya. iya, Itu menurut saya lebih membuat kita ketika kita bergerak di depan, itu tuh gak gugup. Kadang kalau terlalu diem nggak punya ruang gerak, iya betul, seperti itu. Jadi kayak, kita kayak terbatas, karena kita tuh kadang ada orang yang mengekspresikan tuh harus pakai gerak tubuh supaya betul, ndak nervous. iya. Jadi kayak ketika dengan gerak tuh kayak otot-otot itu membantu kita untuk tidak terlalu It tegang, dan terlihat percaya terlihat diri. percaya diri gitu, Iya, Pak, kalau dari betul. saya gitu. Nah, sekarang saya penasaran, Pak, karena memang kadang ada ada bukan peserta ya, apa istilahnya, kayak audience itu yang Audience. heeh, audience itu yang dalam kategori usia tertentu kan kita kan kadang mungkin jadi public speaking kan buat anak-anak, misalnya anak-anak, remaja dan orang Mhm, dewasa itu kan pasti perhatiannya mereka tuh akan dengan topik-topik tertentu ya, Pak. Kadang iya, anak-anak ketika dikasih topik soal politik kan mereka nggak nyambung nggak gitu kan, nyambung, nggak nyambung oh, kan, betul. Jadi, eee, saya penasaran apakah di salah satu AAT ini tadi saya bikin singkatan AAT, Pak. AAT, AAT ya, oh ya, Audience AAT, Attention Tools, itu apakah ada nanti dia penyesuaian kepada jenis orang yang datang, jadi audiensnya oh gitu. jenis Heeh, audiens jenis yang datang audience, ya. heeh, karena Mudah-mudahan ya, itu ya. kalau kalau nggak ada pun nanti kan mungkin bisa dicocokkan, Pak, berarti kan? Iya iya Gitu sih, iya, Pak. Saya penasaran yang enrolling itu. oke, Rolling itu biasanya soalnya kayak peran. siap, Rolling iya, gitu, Pak, iya. main rolling ya, Iya. oke, tepuk tangan untuk Tia ya. Oke, sekarang nggak lengkap kalau nggak dengan Nanda ya. Silakan Nanda, mungkin, tanggapan Anda terkait yang kemarin dan yang akan mau saya sampaikan ini bagaimana? Baik, siap. Terima kasih ya Pak Andrea Ya, sudah memberikan apa Pak, yang sesi kedua gitu ya Pak, berarti siap, lanjutan begitu ya Pak lanjutan. ya, kunci sukses public speaking kan Pak. Iya iya, Nah kalau yang kemarin kan Pak Ande ternyata posisi itu juga ada ilmunya ya Pak, maksudnya iya, ilmu public speaking posisi pun ternyata juga ada step-stepnya gitu loh, dari betul, yang posisi 1, 2, 3 sedih, terus sudah mulai tenang, terus nanti ada bangga, bangga, gitu kan Pak. Jadi maksudnya tetap ada tahap-tahapnya. betul. Dan kebetulan juga Pak Andre ini juga berarti meneruskan kan Pak? Meneruskan, Meneruskan. Menarik Pak, karena ya, salah satu menjaga antusias audiens itu memang penting ya bagi kita, apalagi kita seringkali walaupun kita sebagai moderator belum dititik sebagai narasumber ya Pak ya, betul walaupun betul betul. moderator kan kita juga tetap harus, fokus kepada antusias audiens itu biar tetap apa ya Pak, fokus ke kita kan Pak, Bener bener, kita di depan gitu kan Pak, heeh. ya, Jadi menurut saya juga ini materi yang menarik ya Pak Andrea, iya, karena memang untuk kontrol panggung pun ternyata juga ada ilmu-ilmunya sendiri gitu loh Pak, iya, betul betul. begitu. Tepuk tangan untuk Nanda ya. Ya, terima kasih ya untuk teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti, materi saya mungkin ada yang sedikit menyinggung terkait audiens sedikit yang untuk anak atau apa, tetapi mungkin saya tadi nanti mencontohkannya bukan untuk anak ya, untuk audiens yang sesuai dengan, eee, audiens dengan targetnya. Mungkin masuk di selection nanti itu ya. Dan juga untuk Nanda ya, ternyata Nanda juga memiliki minat di public speaking dan ternyata public speaking itu menyenangkan gitu ya. Ternyata menarik ya. Ternyata ini saatnya saya itu menjadi speak up gitu kan.
Yang orangnya nggak pintar ngomong, bisa ngomong akhirnya, ya. Nggak melulu harus pintar ngomong dengan temannya cerewet gitu, terus baru bisa di panggung, enggak. Kalau kamu tahu tekniknya, bisa, ya. Nah, tentunya saya akan melanjutkan materi saya ya, supaya teman-teman tidak penasaran berlebihan dan bisa bikin overload nanti karena penasaran berlebihan. Saya akan lanjut langsung ya ke berikutnya ya. Ya. Nah, kemarin kan sudah kita bicara ya, itu ya stage position ya, seperti number, perpindahan tubuh ya, number, time, emotion. Tadi sudah saya juga terangkan itu supaya mempersingkat ya, saya akan lanjut di attention tools, teknik verbal yang merangsang respon, memicu interaksi langsung, serta mengunci perhatian penuh seluruh audiens. Jadi nggak cuman audiens di Tia aja, nggak audiens di Nanda aja. Dua-duanya kalau di sini ya. Kalau di panggung ya banyak, seluruhnya. Supaya ini sebenarnya seperti sistem, struktur yang dibuat untuk memudahkan para public speaker itu bisa merangkul semuanya. Tanpa harus satu-satu gitu ya. Tetapi dengan cara massal tapi bisa merangkul. Nah, ini benar-benar alat yang membantu, ya. Wah, kok ada alat seperti itu, Pak? Harganya berapa? Gak usah bayar, yang penting pahami aja, ya. Nah, kita akan belajar ya. Nah, saya akan bagikan porsi by porsi ya. Sorry kalau saya menunjukkan 3 dulu, ya. Kalau waktunya nggak cukup ya mungkin minggu depan ya. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa. Semoga cukup ya. Karena materi ini kalau terlalu terburu-buru, Anda tidak akan menerima hal-hal pentingnya di dalam kulitnya itu, di dalam dagingnya itu ya, hanya kulitnya aja. Eman-eman, ya. Karena harus dikuliti satu-satu supaya paham. Saya malah kadang tuh pengen kalau bisa teman-teman nanti praktek, ya. Sehingga keluar dari sini tuh, oh aku tadi udah nyoba, ya. Kayak kita di toko elektronik kan kita kalau mau jual coba dong, ya kan? Jadi tahu, oh pencetannya lembut atau pencetannya keras. Pelatihan juga sama, perlu dilatihkan. Nah, kalau cuma di presentasi ya itu namanya eh, apa itu namanya? Demo, demo apa itu yang duduk aja itu demo alat masak tapi nggak boleh coba itu namanya, ya kan? Itu cuman namanya pamer, ya. Harusnya coba. Ya. Nah, nanti saya harap ada waktu untuk teman-teman nyoba. Ya, yang pertama adalah enrolling. Waduh, enrolling apa ini, Pak? Enrolling itu seperti kalau kita naik kereta, naik travel, naik pesawat ke hotel, check in. Apa tadi? Check in. Kok enrolling check in gimana sih, Pak? Ini adalah salah satu tiket izin ke Anda untuk minta check in. Berarti pakai karcis gitu, Pak? Oh, enggak. Check in ya. Nanti nek saya cerita langsung di sini enggak menarik ya. Ya. Jadi pertama tadi enrolling. Kemudian yang kedua adalah selection ya. Selection ini adalah pertanyaan spesifik untuk mendapatkan data, mendapatkan informasi, mendapatkan fakta, mendapatkan hal-hal penting yang ada di audiens. Bukan yang ada di narasumber loh, di audiens. Ya. Selection itu. Mungkin nyambung dengan yang ditanyakan Kak Tia tadi, ya. Ya. Terus yang ketiga adalah repetition.
Dari katanya aja repetisi itu artinya itu pengulangan, diulang ya, diulang-ulang. Namanya repetisi. Mengajak audiens mengulang kata kunci secara spontan. Ingat tadi, saya selalu ngajak untuk mengulang lagi. Apa tadi? Audience attention tools. Teman-teman sampai sekarang jadi nangkep itu. Padahal kalau saya enggak gitu mungkin lupa. Audience attention tools. Nah, sampai sekarang aja teman-teman jadi inget toh. Tadi materinya apa topiknya? Sekarang saya sudah ngajak teman-teman. Saya sudah menggunakan teknik pengulangan itu supaya teman-teman masuk di kolam saya. Gitu loh. Saya ikut masuk juga di kolam Anda. Kita satu kolam. Ya. Nyambung, chemistry ada. Ya. Jadi orangnya jadi perhatian kalau udah gitu, ya. Oh, ini termasuk orang kita gitu ceritanya gitu loh. Ya gitu. Iya 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 iya. Ya. Ya. Ini sudah tadi ya. Nah, yang pertama ini tadi masih ingat enrolling attention itu apa? Kalau di hotel, kalau di check in. Kalau di kereta api juga check in. Tiket masuk. Caranya gimana, Pak? Ya tidak membeli tiket tempat kamu, enggak. Tetapi caranya, ini gambaran aja supaya gampang. Enrolling attention itu Anda punya tiket masuk ke audiens. Caranya adalah membangun keterikatan massal dan energi positif di awal sesi lewat pertanyaan spesifik atau pertanyaan umum. Pertanyaan umum yang memancing aksi kolektif. Ulangi lagi ya. Enrolling itu apa tuh? Membangun keterikatan energi negatif, positif dong. Energi positif di awal sesi lewat pertanyaan umum yang memancing aksi kolektif. Jadi enggak satu-satu tapi langsung banyak. Sehingga kita bisa dapat tiket semua banyak. Mereka semua jadi, wah, dia beli tiketnya saya. Dia mau ngomongin bareng ngomong saya. Dia kok nyambung ya dengan saya ya. Gitu. Pertanyaan umum itu bagaimana, Pak? Mau tahu? Bertanya-tanya. Oke. Pahami enrolling attention. Ya. Berikan pertanyaan umum yang jawabannya disetujui hampir seluruh audiens. Jadi buat tadi itu kan tadi katanya positif atau negatif? Positif. Artinya setuju ya? Disetujui. Buat pertanyaan itu umum semudah mungkin dan pasti dijawab setuju sama audiensnya. Ya. Nanti saya contohkan, ya. Tujuan utamanya adalah supaya audiensnya yang datang dengan masalah. Datang itu pelatihan itu seperti kayak mau diuji coba, di percobaan, di tes OJK gitu mungkin ya, sudah mungkin waktu mau absensi itu aja mungkin pesertanya udah ngewel gini. Duduknya saya di sini mau diapain? Sudah gitu kesentor AC dari punggungnya, dari depannya. Aduh, saya mau diapain? Udah takut dulu tuh. Udah gemeteran. Sudah gemeteran. Belum mengawali aja udah gemeteran, udah ketemu orang-orang baru, orang-orang asing. Ya, saya dari BPA Jateng. Saya mau diapain hari ini? Full day lagi. Dari jam 8:30 sampai jam 5 sore nanti.
Saya mau diapain ini, mau dicincang. Ya, udah gitu pikirannya. Itu nanti kalau narasumbernya langsung nuding saya, apa? Gitu. Silakan jawab. Saya sudah tidak bisa mikir, aduh saya takut. Sudah pikirannya kadang-kadang gitu. Ya toh? Nanti kalau disuruh diskusi, disuruh presentasi, kerja kelompok, presentasi di depan. Duh, saya takut hari ini. Mbok ya kemarin itu jangan saya yang dipilih pelatihan. Nah, kadang gitu ya. Tetapi public speaker punya teknik tadi apa? Judulnya tadi? Audience attention tools supaya orangnya nyaman di situ. Supaya merasa, ternyata yang saya pikirkan nggak kayak gitu nih. Dibikinlah ice breaking, memecahkan pembekuan, memfokuskan pikiran dan mengaktifkan fisik audience. Ya, kunci gerakannya wajib disertai instruksi angkat tangan dan seruan kata afirmatif. Seperti yel-yel tadi yang, masih ingat ya tadi ya? Seperti yel-yel tadi yang saya tanyain ya. FPPM Widya Pratama Bagan Soli kepalkan tangan, angkat tangan. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan gaya-gayaan, tetapi sebenarnya ini teknik. Ya. Kita sedang melakukan teknik itu. Ya. Kalau zaman dulu saya nggak dapat ilmu teknik ini, mungkin Tia Nanda waktu jadi moderator pertama juga sudah kikuk duluan. Ya kan? Karena saya men-sharingkan ini tekniknya sehingga moderatornya udah lebih lebih lemes gitu ya, lebih lebih luwes gitu kan. Kok baru kok sudah bisa ngomong di depan panggung ya. Ya. Ya itu, karena yang penting tekniknya itu. Kepalkan tangan dan serukan kata afirmatif. Afirmatif itu apa? Mantra. Mantra positif. Solid dan maju. Sukses, sukses, sukses. Misalnya kayak gitu, ya. Itu seperti gambarnya. Gitu. Nah, itu. Nah, ini contoh. Contoh script enrolling attention. Nah, ini bisa jadi pustaka teman-teman, ya. Ya, contohnya nih, ya. Kita mau ngomongin tentang masa depan. Jadi kata kuncinya masa depan. Siapa di sini yang mau masa depannya berhasil? Angkat tangan, katakan saya. Saya. Siapa mau berhasil? Dah, gampang dijawab dah. Dan pasti disetujui. Dan pasti disetujui. Siapa yang enggak mau masa depannya berhasil? Benar? Ya gitu. Siapa yang mau masa depannya berhasil? Katakan saya, gitu kan? Ya pasti jawabannya saya dong. Kalau saya bilang gini, kalau yang jawabannya tidak selalu setuju adalah misalnya contohnya apa? Ada bisa ngasih contoh? Hmm, Tidak, berarti jawabannya tidak gitu ya. ya. Oh, biasanya kan ini pagi ini masih semangat atau masih ngantuk? Nah, di sini siapa yang masih semangat dan masih ngantuk? Nah, yang semangat dan ngantuk, gitu bisa aja gitu. Ya kan? Jawabannya ada yang ngantuk, ada yang semangat. Oh, Nggak jelas. apakah Anda takut dengan fraud? Apakah Anda takut dengan fraud? Kalau orang yang suka fraud, Tidak. mau melakukan fraud kok. Tidak. Takut. Tidak nih. Hmm, Ternyata dia tidak takut fraud. iya. Siapa yang mau gajinya naik? Katakan saya. Nah pasti mau. Siapa yang enggak mau gajinya naik? Ya kan? Ya. Ya, seperti itu ya. Siapa yang perusahaannya makin hebat? Katakan saya. Ya tentu pasti setiap orang pasti pengen dong kerja di situ kok. Ya toh, masa mau perusahaannya terpuruk, ya kan? Ya pasti mau berkata saya. Itu contoh ya. Contoh yang kedua adalah rezeki berlimpah. Ya, contohnya, siapa yang rezekinya mau berlimpah katakan saya. Iya, iya pasti mau dong. Siapa yang enggak mau berlimpah? Hah? Itu lebih-lebih. Ya. Pasti katakannya jawabannya saya. Afirmasi
positif, ya. Bisa dipraktekkan teman-teman yang online juga. Contoh ketiga, ya. Ini tentang kebahagiaan keluarga. Siapa yang ingin keluarganya bahagia katakan saya. Saya pasti saya. Pengen keluarganya berantakan? Ah, ya itu contoh. Nah, sekarang sekaligus saya praktekin, saya ajak teman-teman praktek dari Nanda dulu gantian ya. Nanda coba kasih contoh Hmm, kata ya afirmasi ini, enrolling ya. ya. Siapa yang Siapa yang hari liburnya 2 hari? Siapa yang mau liburnya 2 hari? Eh, oke, 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 oke. Oke, oke. Langsung ini ya. Saya lanjut tadi saya gini. Mm-mm. Mumpung ini Nanda mumpung bener gini sudah ngomongin gini. Betul. Sudah ada betulnya, Mm-mm. tapi ditambahi. Ditambahi. Siapa yang ingin liburnya 2 hari Jadi, katakan saya, Oh ya, tapi gitu, Pak. tangannya sambil Mm-mm. begini naik. Mm-mm. Ya. Soalnya orang itu melihat, itu Betul. pakai mata, itu sebagai attention. Mm-mm. Attention itu kan AIDA ya. Ya. Attention, interest, desire, action. Attention itu panca indera. Jadi ketika gini nih supaya mereka orang melihat, ikut-ikutan Betul. gitu ya. Otomatis gitu ya, Pak ya? Iya. Gini. Berarti sebenarnya kita sudah menghipnotis audiens kita Mm-mm. karena nganut. Ya kan? Kayak gitu ya. Oke, gitu ya Nanda ya. Betul, iya, Pak. Nanti diperbaiki ya. Iya, Sudah Pak. bagus diperbaiki. Siapa yang ingin liburnya 2 hari katakan saya sambil naik atas katakan saya gitu. Mm-mm. Coba sekarang gantian Tia. Oke. Selamat pagi ya rekan-rekan ya. Hari ini kita akan pelatihan ya. Ini Iya, intro iya, aja iya. ceritanya ya, Pak ya. Iya, iya. Siapa yang ingin tetap putus asa? Tidak, harusnya gitu. Berarti harusnya diinstruksi ya, Pak. Orang-orang mesti Jawabannya gitu. harus diinstruksi berarti ya. Jadi misalnya Itu jangan putus asa karena kan negatif. biar jawabannya tidak, Pak. Pasti Jawabannya nggak akan tidak. bisa. Oh, berarti jawaban tidak itu tidak akan Orang pernah pada ada. malas, nggak bisa, nggak mau biasanya. Berarti akan pasti sing selalu saya. Positif Oh. saya karena saya itu menunjuk bahwa kamu lagi mau membangun chemistry dengan orang di situ. Berarti Check in. tidak itu tidak mungkin ya, Pak ya? Tidak itu tidak ya? Kamu malah membuat kita bisa check in. Oke. Kita kan mau check in. Ya. Oke. Siapa yang mau mendapat manfaat pelatihan hari ini? Saya. Kayaknya Oke, kurang instruksi depannya deh, Pak. Gini. Itu sudah coba diulang. Siapa yang mau mendapatkan manfaat pelatihan hari ini? Katakan saya gitu. Katakan saya. Oh, sambil tangannya gini. Ya. Oke. Oke, diulangi. Coba. Tapi ngomongnya jangan nadanya data. Siapa yang membangun Ya. siapa yang apa tadi? Siapa yang mau mendapatkan manfaat dari pelatihan hari ini? Katakan saya. Gitu. Ya. Beda kalau gini kan, itu intonasi kita ngomongnya kalau itu. Siapa yang ingin mendapatkan manfaat pelatihan hari ini? Katakan saya. Orangnya pada enggak itu. Ya. Kita harus membawakan semangat itu bisa tularkan. Coba, ya. Siapa yang mau menerima manfaat dari pelatihan ini? Katakan saya. Saya. Itu akan begitu. Karena kamu sudah memberikan energi positif, mereka juga akan ketularan gitu. Apalagi kamu semangat gitu, katakan saya. Gitu. Kalau perlu diulang 2 kali pertanyaan kedua. Yang pertama biasanya orang masih itu apa namanya? Ya, kalau nggak jaga image gitu. Tetapi kok pada naik. Yang kedua dia ikut-ikutan. Nah, itu artinya kita sudah secara massal itu membuat check in. Karena egonya sudah kita pegang. Saya bukan kamu. Bukan urusan ini mesti urusan akademisi misalnya gitu loh. Wah, ini mesti LPPM golek duit iki. Nah, tapi kalau siapa di sini ikut pelatihan ingin menerima manfaat, katakan saya. Nah, tentunya itu untuk kepentingan dia kan. Betul? Untuk kepentingan orang audiensnya kan. Nah, itu yang dimaksud namanya check in. Sampai sini ya, supaya jangan sampai nanti teman-teman enggak nangkep maksud saya. Ditanggapi dulu.
Ya, dari Nanda dulu sudah nangkep belum? Enrolling itu adalah check-in sudah nangkap atau kamu punya bahasa sendiri? Coba. Oke Pak, kalau untuk enrolling sudah nangkep ya Pak ya, berarti itu kayak kita membuat pertanyaan singkat, Hmm. tetapi itu tetap dengan semangat dan memberikan energi positif kita ke audiens, biar audiens tuh dari awal, misal awal baru pelatihan awal kita tetap semangat gitu ya Pak ya, Ya, dan benar. dari awal pun udah fokus ke kita, Hmm. begitu Pak. Benar-benar. Berarti kamu Mm-mm. nangkap ya. Nah, sekarang kalau dari Tia, bagaimana? Eh, ya mungkin ini karena tadi saya belum pemanasan ya, Oh, nadanya gitu turun ya. tadi. Oh, gitu. Saya saya Iya. malu. Kalau Padahal nggak biasanya apa-apa. kalau Ini kan pelatihan. iya, Justru salah jadi tahu dikoreksi, tahu heeh, benar supaya besoknya betul kan? iya. Gitu. Malah waktu di depan audiens kemarin saya udah mempraktekkan memang, cuman memang kadang kalau orang itu kan udah datang ya dia seperti sampaikan Pak Andre, kadang pelatihan itu kan dia dipilih, bukan dia yang ingin berangkat gitu Betul, ya Pak betul, ya. betul, betul. Jadi memang untuk mengangkat suasana tuh kadang memang di depan itu kerasa kayak misalnya kok audiensnya cuma 1 2 yang angkat tangan. Iya, Itu iya. memang harus kemudian dilempar dengan pertanyaan berikutnya yang mungkin kalau saya tekniknya tuh tidak menyambung ke pelatihannya mungkin Pak, supaya mereka itu ndak merasa terbebani dulu umum. Jadi umumnya tuh ndak langsung kayak, "Aku ki jane rada abot melu pelatihan, aku ki kerjaanku akeh." Nah, kalau dia dikoneksikan dengan pertanyaan pelatihan, mungkin dia akan berat jawabnya. Oh, akan berat. Akan berat kan jawabnya. Nah, Berat. jadi makanya mungkin lebih umum kayak misalnya, "Siapa yang sudah sarapan pagi ini?" Gitu kan, itu kan lebih Ah. lebih umum ya, Pak, ya. Lebih umum ya, jadi mungkin dia akan masih mau jawab. Karena kadang Hmm. tuh kelihatan, Pak, dari depan tuh cuman berapa Ah. meja yang jawab gitu kan. Terus kayak pasti kita sebagai moderator kan pengen semuanya, semua-muanya kan terlibat karena kita kan dari depan kelihatan semuanya. Hmm. Jadi pertanyaan lemparan itu mungkin perlu 1 sampai 2 kali gitu ya, Pak, mungkin ya idealnya. Heeh. Kalau memang satu masih belum, Heeh. lakukan yang keduanya Heeh, sehingga heeh. punya amunisi Iya, disiapkan. Apalagi heeh. moderator Iya, itu kan punya cue card itu iya, bisa dibuat di situ, kata heeh, kuncinya aja. heeh. Masa Misalnya depan kayak itu ya, Pak, ditulis, heeh, heeh. berangkat dengan semangat, Heeh, katakan saya. heeh. Atau yang kedua misalnya ingin dapat manfaat, Heeh, katakan saya. heeh. Berarti siapa yang di sini berangkat dengan semangat, katakan saya. Mhm, Maka kalau ketika saya pertama, saya baru 1 2, yang mhm, berikutnya sudah ada mhm. amunisinya. Siapa yang ingin terima manfaat? Manfaat, Saat nada kedua, kalau bisa nadanya rendah enggak apa-apa. mmm, Tapi nada kerendah ini tetap Anda mukanya senyum. Siapa yang ingin terima manfaat? Katakan saya. Nah, waktu mhm, katakan saya mhm, ngomongnya tinggi. mhm, Ya, jadi orang itu seperti diajak nyanyi iya. sebenarnya. Di naik turun, naik turun, naik turun. Jadi nggak bosen. Iya, Pak. Tapi kalau saya ngomongnya gini, siapa yang ingin terima manfaat pelatihan ini katakan saya. Nah, Saya itu itu data. Jadi orang akan ya, padahal kata-katanya sama. Mhm, Tapi kalau pengucapannya dengan mhm, intonasi, dengan mhm, gaya, dengan gerakan itu mhm, akan memberikan pesan yang lebih mhm. menyeluruh Iya, dan orang nangkep, ini oke. aku ini sedang diajak untuk berenergi nih. Nah, Iya, gitu. iya, Ya, rohnya kita tangkap tuh rohnya tuh. mhm, Rohnya juga merespon. mhm, Ya, kayak mhm, gitu. mhm. Ya. Oke, Ya, J. oke. Jadi ini pertanyaan jangan pertanyaan spesifik pelatihan ya. Iya, iya. Siapa yang sudah tahu definisi akuntansi? Katakan saya. Maka orang itu akan, Heeh. aku ya begitu Heeh. lupa ya. Iya, iya. Sik, aku beneran jawab. Nah, gitu kan? Akan gitu. Tetapi siapa yang sudah misalnya, siapa yang sudah absen tadi tanda tangan katakan saya. Nah, itu Iya. mesti absen absen tanda tangan kabeh ya. Sudah absen dong Mhm, masuk ke ruangan mhm, itu. mhm, mhm, Yang pasti dijawab dengan mudah mhm, dan itu umum mhm, dan itu merupakan bagian dari dirinya mhm. dan dia bisa mengakui bahwa itu saya. Saya, iya, Ya. iya. Sampai sini ya, sudah tahu ya. Enrolling itu meningkatkan perhatian. Enrolling, check in, ya, check in, bukan check out ya. Oke, check in, iya, iya, iya. Udah mau selesai, ini udah mau jam 9. Belum, masih ada Hah? 2 lagi Oh tadi. masih mau dilanjut? Mau. Oke, 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 oke. Saya lanjut ya. Iya, iya, Padahal iya. udah belum. Iya, iya, iya. Yang kedua adalah bisa dicatat. Yang kedua adalah
Selection attention. Selection apa? Selection attention. Apa itu selection attention? Yaitu teknik menyaring dan mendapatkan data atau fakta spesifik. Kalau ini spesifik ya. Kalau tadi kan enrolling umum, pertanyaan umum. Kalau ini kita nanyain data spesifik dari segmen audiens tertentu di dalam ruangan. Nah, ini tadi menyambung sepertinya yang ditanyakan oleh saudari kita, Tia. Kalau audiensnya nanti anak-anak gimana, Pak? Ya. Kalau audiensnya ini orang tua atau apapun gimana, Pak? Ya, inilah pertanyaan yang menjadi selection attention. Ya, akan saya lanjut supaya mudah. Nah, saya akan bicara tentang konsepnya selection. Ya. Kalau saya terlalu cepat, tolong diinfo ya. Pak, saya belum nyatet gitu. Nggak apa-apa. Memang teman-teman harus nyatet itu supaya aktif ya. Pikiran, perasaan, kehendak, tindakan, semuanya. Oh, boleh. Ya, boleh. Ya. Mungkin kurang garis ini tadi ya kamu ya. Ya, boleh tambah aja. Oh, tadi aku yang kurang garis ini. Iya, bukan. Ya kadang kalau public speaking perlu kadang seperti ini. Supaya orang itu merasa, kok narasumbernya kok nggak kaku, kok enak ya bisa bercanda gitu. Ya. Jadi dia merasa audiensnya bisa agak lebih kebuka gitu ya. Nah, konsep selection ya mengajukan pertanyaan spesifik ya untuk memilah audiens berdasarkan kriteria khusus. Jadi kita nih waktu di public speaking setelah enrolling ya, kita bisa mulai juga menggunakan teknik selection untuk memapping audiens kita ya. Bisa kriterianya itu bisa lokasi, latar belakang, pengalaman atau tindakan ya. Nah, ini membuat kelompok audiens tertentu merasa disapa secara personal oleh pembicara. Kalau enrolling itu tadi secara umum, tapi lebih, iya betul. Tetapi urutannya memang harus gitu ya. Enrolling dulu ya, jangan langsung selection. Enrolling dulu, baru mulai sudah masuk kamarnya, masuk hotel itunya, check in, ke reservasi hotelnya check in, baru kita masuk spesifik di kamarnya. Nah itu gambarannya ya kalau kita hotel. Nah saat kita ngomongin spesifik di kamarnya, contoh pertanyaannya itu skripnya seperti ini. Siapa dari Anda yang sudah follow Instagram saya? Katakan saya. Ternyata belum, ada yang belum. Nah baru tahu kan. Nah Instagram saya di sini, tunjukin tuh Instagramnya. Terus tanyain lagi. Sudah? Siapa yang sudah follow Instagram saya? Katakan saya sekali lagi. Ya saya. Pasti sudah ikut saya, sudah follow semua setelah itu. Ya kan? Oke. Saya pengen tahu dari Anda. Yang dari Semarang Timur mana nih? Ya. Angkat tangan. Oke, dari Semarang Timur, yang sebelah situ Semarang Timur. Dekat Masjid Agung ya, betul ya. Semarang Timur ya. Iya. Nah, bahasan para public speaking itu harus menguasai. Makanya bahasan public speaker harus menguasai ilmu-ilmu umum. Semarang Timur apa yang paling terkenal di situ? Ya. Siapa di sini yang dari Kota Solo, Surakarta, boleh angkat tangan? Oke. Solo itu nasi liwet masih ada? Masih. Yang terkenal mana itu nasi liwet itu? Nasi liwet dekatnya Slamet Riyadi, Pak. Itu buka jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Yes. Wih, jam 2 pagi loh. Jam 2 pagi berarti kita itu berarti dini hari ya. Rame ya biasanya katanya ya. Bu siapa namanya? Tia. Bu Tia? Yeah. Loh, Bu Tia? Yeah. Ini tadi namanya Bu Tia kan? Yeah. Kamu yang jualan ya? Nasi liwet Bu Tia ya. Ya kan? Siapa di sini yang dari Kopeng? Boleh. Wih, Kopeng ya? Iya, Pak. Masih dingin ya? Dingin banget, Pak. Oh, sekarang berapa derajat? Sekarang di bawah 20, Pak.
Dingin banget ya kayak pakai AC. AC aja 25, ini 20 lebih dingin lagi. Kapan-kapan mungkin kalau saya bisa mampir ya ke situ ya. Iya, Pak. Nah, itulah kata-kata pertanyaan spesifik. Nyambung kan? Dari yang umum mulai disentuh per kelompok, bukan per orang aja, per kelompok. Karena kan saya tanya Semarang Timur mana, Kopeng mana, atau yang tanya siapa di sini yang dari marketing, boleh angkat tangan, katakan saya, gitu kan? Nah, marketing gimana? Sekarang masih menghadapi itu ya, pencairannya gimana? Udah lebih mudah apa belum? Nah, itu sudah spesifik di situ. Siapa? Teman-temannya siapa? Siapa di sini bagian remedial? Ini nih saling bertolak belakang antara marketing dan remedial ya, betul ya? Remedial gimana? Penurunan NPL sudah lancar? Ya masih dia biarkan dia menjawab supaya dia merasa tempat pelatihan itu menjadi bagiannya. Oh iya, saya ini memang marketing, memang belum bisa memboost marketing saya. Oh saya remedial ya, memang belum bisa sepenuhnya memperbaiki NPL. Jadi itu sudah membuat orang mulai membayangkan, merasakan, sehingga di stage pertama ini kita udah setengah berhasil untuk membuat audiens tuh attention, ya. Dan orangnya merasa ini pelatihan cocok buat aku. Karena udah tersentuh psikologisnya, kayak gitu, ya. Oke, sampai ini nomor 2 tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu atau tidak? Mengerti, Pak. Mengerti ya? Sudah ya? Ada yang tanya? Cukup? Oke. Eh, saya lebih kebayangnya ketika kita menanyakan itu yang spesifik itu, tapi bukan mungkin bukan perasaan ya Pak, karena biasanya kalau perasaan misalnya siapa yang semangat hari ini, kalau ini kan semangat itu kan berarti masuknya ke umum ya Pak, berarti ya kalau Enrolling kata tadi. semangat tadi ya. Enrolling ya Itu tadi. lebih ke umum kan, Iya, dan umum itu berarti tidak semua tidak semua audiens itu akan pasti menjawab toh Pak, kalau yang itu kan, yang mana? yang umum yang Ya, yang enrolling. umum enrolling Heeh. tadi akan menjawab secara bersama-sama. Mhm. Nah, Ya, harus setujui semua. heeh. Kita mengharapkan itu Mhm. setuju Mhm. Mhm. audiensnya. Mhm. Meskipun pada kenyataannya tidak semua belum setuju ya Pak, Ya karena belum setuju, tapi semangat teman-temannya kan pada ikut heeh, gini-gini, dia jawab. ikut-ikutan terus, ya kan? Oh, Kayak heeh. gitu. Karena kadang semangat, kata sifat biasanya Pak, atau perasaan itu kan kayak biasanya kan personal, di dalam personal masing-masing tuh. Jadi kayak kadang kalau ditanyai gitu mereka akan bingung karena Oke. mungkin kayak aku sesemangat kuis sih gitu misalnya Iya, gitu ya. iya. Aku sehappy itu sih. Siapa yang Oh, happy hari ini gitu kan pasti akan itu sebenarnya kayak udah masuk selection tapi umum sebenarnya itu Pak. Happy. Happy itu kan rasa rasa senang ya. Tapi kadang ada orang datang ke situ tuh belum tentu senang gitu Pak. Jadi kadang perasaan itu tuh malah bikin kadang audiens itu malah udah menutup diri kalau perasaan. Kalau ini tadi spesifik kegiatan, aktivitas kayak misalnya nah, follow Instagram gitu ya. heeh, Jadi yang berhubungan dengan sesuatu yang memang dia lakukan, dia bawa, dia pakai, itu mungkin malah lebih bisa jadi di konsep selection. betul. Jadi kalau selection itu nggak Mhm. ngomongin perasaan tuh, Iya, kalau kamu lihat nih, iya. lokasi, Lokasi, latar latar belakang, belakang. pengalaman, tindakan. Heeh. Ya, misalnya tadi misalnya Mhm. audiensnya anak kecil, siapa di Iya. sini yang TKB? Iya. Saya. Siapa di Iya. sini yang masih PJ? Iya. Saya mungkin ya pembantunya, susternya tolong dibantu ya kalau Iya. mau TKB gitu ya. Ya, gitu. Ya kan? Iya. Heeh. Itu. Seperti itu. Iya, 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 iya. Supaya kita memapping, Betul, betul. supaya orangnya masuk, nangkep Heeh. dan saya gitu. Nah, Heeh. ke situ. Kayak Heeh. gitu. Bukan emosi ya. Iya, bukan perasaan. Kalau Heeh. emosi perasaan itu kan Heeh. tentang stage yang kemarin Iya. ya. Stage Iya. 1, 2, 3 itu waktu di konten Iya. public speaking-nya, bukan Iya. di awal. Nah, Mhm. saat ini Mhm. kita lagi mau attention di Mhm. awal, Mhm. supaya orangnya masuk di Mhm. kolam kita. Mhm. Nah Mhm. itu. Mhm. Jadi pertanyaannya bukan perasaan, Mhm. tetapi lebih ke lokasi, latar Mhm. belakang, pengalaman, tindakan. Mhm. Mhm. Kayak gitu. Iya, itu yang tadi saya kayak, oh berarti nek pertanyaan yang
Ada maksudnya bisa dilihat oleh audiens yang memang dibawa, dipakai. Misalnya siapa yang hari ini merasa pakai baju warna hitam tuh kan mereka langsung ngecekin tuh Pak kan, ngecekin Ah, satu masing-masing gitu kan. ah, Kue saya tunjuk-tunjukan gitu ah, kayak malah lebih kemungkinan akan menghidupkan suasana. betul. Siapa yang Kemungkinan, pakai heeh. baju warna hitam Heeh, katakan saya. heeh. Nah, Saling gitu. nunjuk-nunjuk Nah, gitu. Kok setelah angkat tangan itu, toh gitu betul. nanti temennya. Setelah itu berarti dia kelompok baju hitam. Heeh, Dia heeh. merasa aku orang hitam. Heeh. Maksudnya aku Aku merasa orang baju baju orang hitam. hitam. Siapa yang baju merah? Heeh. Iya, Dia merasa kelompok yang iya, diakui sebagai baju merah di iya. panggung umum Panggung secara umum, umum. secara umum, Kan mhm. jadi merasa kita itu kayak ngeblind. Iya, ada spesialnya mereka di antara Iya, yang lain gitu. ya kan? Iya, Tapi jangan semua. Siapa di sini di warna absen, biru semua di absen, disebutin. heeh. Wah, waktunya habis. Iya, betul betul. Cukup cukup Betul, 2 atau heeh. 3 atau 2 saja. Iya iya, Ya, cukup mhm, 2. mhm, Karena ketika satu sampling kelompok itu mhm, diakui, mhm, kelompok yang nggak diakui itu juga sudah merasa, wih, yang itu aja diakui loh. mhm. Wah, dia udah merasa meskipun aku warnanya kuning ya, aku ya nanti pasti ditanyai siapa yang warna kuning. Tapi kan waktu nggak cukup. Orang Iya, sudah mulai mikir rasional kan, mhm, mhm, gitu. mhm. Nah gitu kan. Oke, oke Ya, Pak. ada lagi? Oke, kalau sudah saya lanjut ke yang ketiga ya. Sudah mulai capek? Belum, saya yang haus. Saya minum dulu. Iya iya iya. Ya, kalau sudah saya mau yang ketiga yaitu repetition, attention. Repetition apa? Attention, pengulangan ya, pengulangan. Menciptakan ritme bicara di mana audiens secara otomatis melengkapi kata terakhir yang diulang pembicara. Seperti yang kadang saya ulang-ulang tadi. Repetition, attention. Repetition apa? Nah, attention, ya. Kita harus hidup bahagia. Kita harus hidup apa? Ya. Loh kok bisa tahu jawaban nih? Padahal kan bisa hidup senang, hidup berlimpah, tapi kok jawabnya bahagia? Karena saya sudah memberikan planted di awal tadi itu ya, memberikan suatu kata-kata kunci yang akan mudah dijawab untuk merepetisi. Seperti itu. Cuman akan saya lebih sampaikan di sini. Ya, nih. Itu tadi salah satunya caranya ya. Oh, tadi itu planted ya, saya lupa tuh. Ini gini, repetition tuh maksudnya, sorry, ini saya salah konsep ya. Yang dimaksud repetisi itu adalah kalimat yang diulang dengan mudah, yang bisa diteruskan. Itu repetisi. Kalau tadi mungkin sepertinya itu yang konsep tools yang berikutnya. Sorry. Yang tentang repetition ini adalah yang diulang dengan mudah yang sebelumnya di depannya ada. Gitu ya. Ya. Jadi cara kerjanya adalah ucapkan kalimat berulang untuk membangun momentum emosi. Lalu gantungkan kata terakhir agar dijawab audiens. Jadi kasih sentuhan emosi di situ, ya. Contoh ya ini ya. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras akan membuat kita lebih baik lagi, lagi, dan nah, bisa jawab kamu. Ya. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras akan selalu membuat kita lebih baik lagi, dan lagi. Tapi laginya dijawab sama audiensnya ya. Gitu. Nah, catat dulu, enggak apa-apa, catat dulu. Ya, mungkin dalam kurungnya ini jangan lupa ya, Tia. Sama petiknya ini. Ya, Nanda ya, tolong. Warnanya orange nih, tolong. Ke spidol diambil tuh. Iya. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
Catat dulu, kalau udah nanti ngomong ke saya. Saya malah sudah spoiler yang teknik 4 tadi. Aduh, malu saya. Enggak apa-apa. Ya. Boleh saya ajak teman-teman praktek supaya nangkep repetition attention ya. Saya ajak dulu dari dia. Silahkan kasih contoh yang cuman kata yang diulang-ulang terakhirnya 3 kali, yang keempat audiens yang jawab, atau 2 kali, yang ketiga audiensnya yang jawab. Saya juga menjadi audiens lah. Coba contohkan. Apa ya? Waktu itu adalah uang. Waktu itu adalah uang. Bagaimana cara kita menggunakan waktu kita untuk mencari relasi dengan orang, berkenalan dengan orang, supaya hubungan kita semakin luas, semakin luas, semakin luas, dan semakin Luas. Nah, gitu ya, Mas? ya tepuk tangan tuh dia. Ya kayak gitu ya. Iya. Coba sekarang gantian Nanda. Salah enggak apa-apa, Bang, ini pelatihan ya. Coba silahkan Nanda. Baik. Nah, rekan-rekan, di sini kita itu dari Senin sampai Sabtu itu sudah bekerja keras ya. Ya. Kita harus bekerja dengan lebih semangat supaya di kemudian hari kita itu bisa lebih sukses, 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 dan Sukses. Ya, tepuk tangan tuh, Nanda. Ya. Untuk para online ya yang biasa menjadi channel subscriber kami, kalau mau komen silahkan, juga bisa dipraktekkan di komentarnya ya. Silahkan ya. Itu caranya, tekniknya adalah repetition ya. Yang mudah boleh katakan saya. Oke. Ya, mudah ya. Karena ternyata teknik public speaking itu menarik ya. Kayaknya simple tapi menarik ya. Jadi nanti teman-teman moderator saat menjadi moderator silahkan praktekkan itu. Stage mulai dipraktekkan. Tadi ada 3 teknik ya. Enrolling itu kayak check in, selection, kemudian yang terakhir saat ini yang ketiga ini repetition ya. Ya, itu udah mulai dipraktekin. Kalau perlu di kos itu, di kos atau di rumah dipraktekkan sebelum mau moderasi. Teknik-tekniknya itu dipakai ya, kayak gitu. Sehingga Anda itu seperti alamiah nanti. Gitu ya. Oke. Sebelum ini sudah 1 sesi atau sudah mau dilanjut sesi berikutnya? Ada, Pak. Hah? Ada. Apanya? Sesi berikutnya Ini ada. sudah 3 tadi saya sampaikan ya. Biasanya kan setiap pelatihan agak sesi istirahat gitu ya. betul, Pak. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay. Sebenarnya saya mau minum. Sudah mau selesai aja atau mau dilanjut? Apa ndak jenuh nanti? Ndak jenuh? Tapi kalau Pak Andre memang sudah lelah ya tidak apa-apa Pak, nanti diteruskan di kayaknya wes capek Kak ngomongnya Pak. Oke, ini sudah berapa jam ini? Ini sudah di 58 menit Pak Wih, Andre. lumayan ya. Lumayan ya. Oke, kalau gitu saya lanjut pertemuan berikutnya ya. Karena nanti kalau saya itu terlalu banyak, nanti teman-teman tidak nangkep. Yang penting kita hari ini nangkep 3 poinnya dulu. Yang pertama tadi itu adalah enrolling atau kita sebut check-in. Yang kedua adalah selection attention. Itu lebih spesifik, pertanyaan yang spesifik ya, untuk kita memapping audiensnya. Dan yang terakhir tadi kita belajar tentang repetition attention, yaitu pengulangan kata yang kita ulang 1 kata atau 2 kata tapi memudahkan audiens untuk mengikutinya ya. Nah, oke, saya harap materi saya ini ya, audience attention tools ini yang part 1 ini bisa memberi manfaat buat kita semuanya.
Sukses untuk kita semua. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya.